Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya semuanya? Wah, luar biasa Pak sekali Pak. Oke, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak semua karena bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok yang pada hari ini kita lakukan bersama. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Baik, berdoa menurut agama, keyakinan, dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konseling kelompok, dan kita akan membahas di dalamnya tuh ada apa, dan nanti kegiatan ini dalam konseling kelompok ini kalian akan mengemukakan segala keluh kesah atau apa yang kalian rasakan saat ini atau yang masa lalu atau seperti apa. Jadi permasalahan pribadi kalian akan kita bahas bersama, dan di sini tetap ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu jadi meskipun kita bahas di sini, kita semua tidak boleh membocorkannya atau membicarakannya kepada orang lain. Jadi dalam asas kerahasiaan di samping ada teman kita atau dari salah satu anggota kita yang menceritakan permasalahan pribadinya, kita cukup dibahas di perkumpulan kita atau di kegiatan kita pada kali ini saja. Jadi tidak boleh permasalahan pribadi yang akan diceritakan oleh teman kalian itu dibicarakan di luar. Jadi ini kita menggunakan asas kerahasiaan. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu supaya di dalam kegiatan kita bisa saling mengenal, kita bisa saling bertukar pikiran secara baik, dan akan terjadi pembicaraan yang komunikatif dan dinamis di antara kita semua. Baik, nama saya Tala Prasadja, biasa dipanggil Pak Tala. Hobi saya tuh suka baca. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak, nama saya Topik, saya suka mancing Pak. Oke, saya Dina Pak, saya suka nonton film drama Korea. Oke, saya Pak, saya Samsul Pak, saya suka main di tempat yang jauh Pak. Oke, baik. Kalian sudah saling mengenalkan satu sama lain. Jadi kita akan mulai satu persatu. Kalian, siapa yang akan mulai duluan? Yang ingin mengungkapkan permasalahannya, kemudian kita bahas di sini secara bersama. Jadi permasalahan ini bukan permasalahan umum ya. Jadi permasalahan pribadi yang betul-betul yang membuat kalian semua merasa kayaknya harus dientaskan permasalahan pribadi saya ini gitu. Oke, ada yang dimulai. Wah, saya Pak, saya merasa kurang percaya diri Pak kalau melihat teman-teman saya itu memposting status di sosial media Pak. Kayak kalau misalkan dia lebih baik atau dia bisa jalan-jalan keluar, saya ngerasa nggak percaya diri Pak, atau saya merasa insecure gitu Pak. Gimana ya Pak? Oke, itu permasalahan pribadi. Oke, ada lagi? Wah, saya Pak, ya Pak, karena saya suka pusing Pak mikirin masa depan saya tuh kayak gimana gitu Pak ya. Apakah bakal saya bisa kerja, atau saya habis gimana, atau saya harus nikah setelah lulus kuliah kayak gini Pak. Oh gitu. Oke, bagus. Itu permasalahan pribadi. Lalu kemudian ada lagi? Nggak ada Pak. Oke, baik. Dari dua permasalahan ini, mana yang akan kita bahas? Rasa percaya diri Pak. Oke, apakah ini bisa kita bahas? Overthinking aja Pak. Mana lebih baik yang mana? Oke, kita bahas yang mengenai dampak media sosial terhadap rasa percaya diri. Oke, jadi bagaimana menurut
kamu mengenai kenapa kok kamu bisa kayak gitu gitu. Nggak tahu juga sih Pak, karena saya bingung Pak ketika ngeliat teman saya tuh kan buat story gitu Pak, apakah dia jalan-jalan, apakah dia punya sesuatu yang baru, apakah dia punya kehidupannya lebih. Saya kadang ngerasa insecure gitu Pak. Sekarang kalau misalkan ada teman saya yang mungkin nggak lebih baik dari saya merasa wah percaya diri nih, wah saya lebih baik nih. Tapi kalau misalkan saya ngelihat teman saya tuh kayak lebih baik dari saya ngerasa nggak percaya diri Pak, saya nggak pede gitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Nah, itu dia permasalahannya. Kamu jangan selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu itu harus jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri seperti apa? Diri sendiri yang terbaik, yang lebih baik. Jadi kamu gak usah ngebandingin tuh diri kamu sama orang lain. Setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Setiap orang itu bisa ngelakuin apapun yang dia pengen dan dia suka gitu. Jadi kamu jangan ngebanding-bandingin dia gitu sama orang lain, supaya kamu rasa percaya diri kamu itu nggak turun gitu. Nah, supaya nggak turun, minimal kamu pertama ya udah kalau ngelihat sosial media ngelihat aja gitu, nggak usah dibanding-banding. Karena yang ada di sosial media, status-status yang diposting oleh teman-teman atau orang lain itu tuh nggak sebenarnya nunjukin kehidupan dia sendiri. Itu cuma apa yang emang biasanya sih kehidupannya yang bahagia-bahagia doang yang diposting gitu. Tapi memang bagus gitu. Tapi itu bukan jadi faktor yang bikin kamu jadi nggak percaya diri. Jadi kamu harus bisa betul-betul punya standar kebahagiaan sendiri, karena standar kebahagiaan orang lain sama kamu itu beda itu. Jadi jangan disamain. Jadi kamu harus benar-benar bisa ngebangun rasa percaya diri itu betul-betul dari diri kamu, jangan dari orang lain. Nah, seperti itu. Bagaimana tanggapannya dari yang lain? Nah, iya Pak. Jadi sih emang harusnya tuh kita benar-benar percaya diri dengan diri kita sendiri. Kita nggak boleh ngebandingin sama orang lain, belum tentu hidup dia juga lebih baik dari kita. Iya, gitu juga. Jadi kita harus ngebangun kualitas diri kita tuh benar-benar apa yang kita suka, apa yang kita senang, tapi jangan dibandingin. Karena setiap orang itu beda. Setiap orang itu punya pencapaian yang beda, punya permasalahan yang beda, cara mencapainya beda, dia kehidupannya beda, kesukaannya beda gitu. Jadi nggak bisa disamain seperti itu. Oke. Baik, anak-anak semua. Jadi Bapak simpulkan bahwa kegiatan e-counseling ini, jadi si Ibnu itu dia harus benar-benar bisa percaya diri tanpa harus ngebandingin dari orang lain. Nah, seperti itu. Jadi saya cukupkan. Apakah ada pertanyaan atau lain? Nggak ada Pak? Oke, baik. Jadi saya cukupkan kegiatan kita hari ini. Saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.